Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lisan di mana saja berada, alhamdulillah dapat kembali menyapa pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan ini kembali saya dengan Ustadz Fakar. Syukran atas waktunya. Alhamdulillah. Kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan PBB, Perserikatan Banci-Banci. Baik, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, tema ini kita angkat karena saat ini kita dapat mengamati ya berkenaan dengan PBB yang konon katanya sebagai wasit dunia, namun pada faktanya sampai saat ini kita lihat banyak sekali permasalahan dunia saya pikir tidak bisa dituntaskan oleh PBB. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ya. Jadi ini di bulan Oktober ya. Itu tepatnya kalau kita merujuk kepada sejarah PBB itu pada tanggal 24 Oktober 1945 itu merupakan lahirnya Piagam PBB ya. Nah, Piagam PBB itu yang menjadi tumpuan di dalam melahirkan organisasi dunia PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Itu adalah menjadi panji setelah LBB sebelumnya ya, Lembaga Bangsa-Bangsa, Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap gagal setelah lahirnya itu, yang disiapkan untuk menjadikan payung atas perdamaian dunia setelah Perang Dunia I ya. Jadi setelah Perang Dunia I kemudian dilahirkan PBB LBB ya, Liga Bangsa-Bangsa. Nah, ternyata itu hanya bisa berlangsung ya, sekitar 20 tahunan ya. Bahkan sepanjang lahirnya saja itu juga konflik-konflik dunia itu tidak bisa dihentikan ya. Dan akhirnya ya muncul Perang Dunia Kedua yang dimulai tahun 1939 ya. Nah, LBB gagal, kemudian setelah Perang Dunia Kedua selesai kemudian muncul PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ternyata PBB pun sejak lahirnya itu tidak bisa banyak berbuat apa-apa dengan konflik-konflik dunia ya. Terbukti setelah PBB lahir 1945 ya, konflik-konflik dunia itu masih tetap berlangsung, bahkan setelah tahun 45, tahun 50 itu konflik antara Barat dengan Timur ya, Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Eropa, kemudian Timur oleh Uni Soviet ya, dengan lahirnya Uni Soviet dan juga sekutu-sekutunya itu tidak bisa dihentikan ya. Nah, sehingga memunculkan apa yang disebut dengan Perang Dingin. Perang Dingin makin memuncak di tahun-tahun 60-an, 70-an ya, kemudian muncul istilah Perang Bintang ya. Nah, itu semakin mencekam dunia karena itu bisa sewaktu-waktu itu muncul kembali Perang Dunia Ketiga ya. Nah, ternyata itu pun tidak bisa diselesaikan oleh PBB ya. Nah, demikian pula di tahun-tahun berikutnya ya, tahun 90-an Amerika semakin menjadikan posisi dirinya itu sebagai polisi dunia ya, yang menganggap bahwa segala persoalan dunia itu harus diatur, harus diselesaikan melalui Amerika. Nah, ternyata Amerika yang menganggap sebagai polisi dunia itu justru menjadi bagian yang menghancurkan dunia itu sendiri ya. Kita melihat perjalanan Timur Tengah itu begitu kacaunya ya. Itu justru akibat dari kebijakan-kebijakan Amerika. Yang paling menonjol diantaranya adalah kasus 1991 ya, di serangan Amerika terhadap Irak yang konon menurut persepsi Amerika itu Irak menyimpan senjata pemusnah massal ya. Tahun 2001 ya. Iya, 2001 yang ternyata ya tidak terbukti sampai saat ini. Iya. Demikian pula kasus Amerika di Afghanistan. Dan yang lain-lain, ternyata kebijakan-kebijakan Amerika itu hanya kebijakan menurut persepsi dalam pandangan Amerika sendiri ya. Jadi tidak menjadikan pandangan dunia secara umum itu sebagai tolok ukur ya.
ternyata menurut persepsi Amerika. Iya. Dan yang paling menonjol tentunya adalah kasus Israel ya di Timur Tengah, di Palestina ya, yang ternyata berbagai kebijakan dunia dalam hal ini yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB selalu diveto. Jadi persoalan PBB ya, yang banyak dikritik oleh para analis dunia ya, oleh tokoh-tokoh dunia, itu memang kebijakan PBB yang menetapkan 5 anggota Dewan Keamanan tetap ya, yang memiliki hak veto. Dan hak veto itu bisa difungsikan ya, walaupun hanya oleh satu negara. Ya katakanlah Dewan Keamanan PBB itu menetapkan kebijakan untuk menuntut ataupun mengharuskan Israel itu keluar dari Palestina atau menghentikan perang. Nah, ketika itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB, tapi Amerika sendiri memveto, maka itu tidak diberlakukan. Nah, ini yang menyebabkan persoalan-persoalan dunia itu tidak pernah bisa diselesaikan oleh PBB. Nah, saya kira itu persoalan terkait dengan PBB itu sendiri. Jadi gini, jadi lantas apa, kan kebergantungan dunia Islam pun sangat besar terhadap PBB. Lantas apa yang bisa diharapkan ya berkenaan dengan PBB ini? Ya, sampai pada saat ini ya, sejak lahirnya PBB itu memang tidak ada yang bisa menjadi payung ya untuk mengayomi dunia Islam. Karena memang dunia Islam itu tidak memiliki kekuatan yang bersama yang bisa memperjuangkan perjuangan keinginan-keinginan atau kepentingan umat Islam dunia ya, yang seharusnya memang dipayungi oleh umat Islam sendiri, oleh kekuatan Islam sendiri ya. Oleh karena itu ya kembali hanya kepada PBB. Sementara PBB faktanya ya Amerika itu sendiri, PBB kemudian yang oleh para pengamat itu menjadi alat kepentingan Amerika untuk menguasai dunia ya. Jadi peraturan-peraturan dunia yang dipandang oleh Amerika itu harus diterapkan, maka Amerika kemudian menjadikan PBB itu menjadi kepanjangan tangannya ya, untuk memastikan bahwa peraturan dunia itu bisa diterapkan. Tentang perdagangan dunia, tentang WHO ya. WHO misalnya konsepnya itu kan kesehatan dunia ya, untuk bisa menjadikan kesehatan dunia itu menjadi sesuatu yang bisa berjalan secara secara internasional ya. Tapi ternyata kebijakan-kebijakan yang ada juga dalam konteks lebih mementingkan kepada kepentingan Amerika. Apalagi dengan misalnya Bank Dunia ya, Bank Dunia dan juga lembaga-lembaga dunia yang lain itu lebih dipastikan itu lebih kepada kepentingan Amerika ya. Jadi Bank Dunia kita tahu misalnya dalam kasus di Indonesia ya, krisis ekonomi tahun 97-98 itu kan kemudian memastikan bahwa jika Indonesia itu mau diselesaikan, masih dibantu ya, maka Indonesia harus menetapkan ya kebijakan-kebijakan yang harus sesuai dengan kepentingan Bank Dunia ataupun lembaga-lembaga dunia, Bank Dunia dan juga lembaga yang lain yang itu di bawah kepentingan Amerika. Baik, Sad. Ini mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir. Jadi gini, Sad. Ini kan sudah diketahui bahwa PBB tidak bisa menjadi pelindung, menjadi pengayom bagi dunia Islam tentunya. Lalu langkah konkret apa yang sebetulnya yang harus dilakukan kaum muslimin agar mereka memiliki kemandirian, lalu tidak bergantung kepada PBB atau dunia barat? Langkah apa yang konkret agar betul-betul dunia Islam itu betul merdeka atas kehidupannya itu? Ya, sebagaimana lahirnya LBB kemudian PBB itu hampir sama lah, itu kepentingan Barat yang mereka itu adalah penjajah ya. Mereka itu kolonialis penjajah, sehingga kepentingan penjajah itulah yang muncul ya. Oleh karena itu ya tentu tidak bisa LBB maupun PBB itu dimunculkan ya dalam konteks untuk melindungi dunia, khususnya dunia Islam. Karena realitasnya dipastikan bahwa itu adalah kepentingan dunia kapitalis yang itu akan muncul dengan adanya PBB ataupun juga sebelumnya LBB. Nah, oleh karena itu kaum muslimin ketika menghendaki
mereka itu bisa berdaulat, ya, mereka itu bisa menjadikan lembaga dunia itu melindungi mereka, mengayomi mereka, ya tentu mereka harus mewujudkan ya semacam kesatuan umat Islam ya yang bersifat global, bersifat internasional, yang memang faktanya akan bertujuan untuk melindungi mereka. Nah, di dalam sejarah Islam itu kan pernah terwujud. Ya. Nah, dunia Islam pernah disatukan oleh sebuah kekuatan besar ya, yang ketika itu muncul tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi. Itu kekuatan yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Nah, sistem khilafah itulah yang akan melindungi umat Islam secara global dunia, yang tidak akan bisa dikalahkan ya oleh kekuatan-kekuatan lain. Ya. Nah, sepanjang munculnya sistem khilafah itu sejak Rasulullah memimpin kaum muslimin, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian diteruskan oleh para khalifah setelahnya, ya, itu sepanjang sekitar 13 abad lebih, ya, dunia Islam bisa disatukan dan menjadi kekuatan yang tidak bisa negara manapun untuk bisa mengalahkan, ya. Dan itulah realitas kekuatan dunia Islam itu bisa menjadi kekuatan yang melindungi umat Islam, dan termasuk juga kekuatan negara di dunia Islam itu tidak bisa ada yang bisa mengintervensi, ya. Nah, oleh karena itu kalau umat Islam itu menghendaki ya kekuatan itu memang berpihak kepada dunia Islam, ataupun bahkan juga berpihak kepada umat manusia pada keseluruhan, ya. Karena insya Allah ketika kekuatan itu muncul sebagaimana masa lalu, maka problem-problem dunia itu akan diselesaikan dengan dalam konteks yang sifatnya tidak pandang mereka itu umat Islam, mereka itu adalah orang-orang yang yang penting adalah ketika kedoliman itu muncul, maka kedoliman itu harus dihilangkan, ya. Ketika sistem khilafah itu terwujud pada saat itu, nah ketika Irlandia itu dilanda musibah, ya, ada kelaparan, ada bencana alam, ya, dunia Islam ataupun sistem Islam itu mengirimkan bantuan yang luar biasa. Bahkan di dalam sejarah itu Amerika pernah juga minta bantuan kepada khilafah dan dunia Islam yang lain. Artinya itulah realitas bahwa sistem khilafah yang terwujud dengan global, ya, itu melindungi seluruh manusia, ya, bukan hanya umat Islam saja. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Demikian pemirsa Lisan di mana saya berada, pembahasan berkenaan dengan PBB. Maka kaum muslimin yang menyimak ya bahasan ini semoga menjadi pencerahan dan lebih memahami lagi bahwa kita sebagai kaum muslimin di negeri-negeri muslim itu tidak bisa bergantung kepada PBB. Tadi Ustaz Fakran menjelaskan bahwa kita sebetulnya memiliki ya potensi kekuatan yang sangat besar ketika memang kita bisa dapat menerapkan kekhilafahan, ya, itu sebagai perisai kehidupan kaum muslimin. Demikian lisan kesempatan pada hari ini dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan